Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda dari Jawa Timur merantau ke Jepang sebagai kurir, menjalani hidup sunyi hingga suatu malam ia mengantar pesanan ke rumah wanita cantik dengan tatapan penuh arti. Pakaian yang dikenakan wanita itu seolah menyimpan godaan, sementara suasana rumah menghadirkan kehangatan yang tak biasa. Pertemuan singkat itu terasa berbeda dari biasanya. Apakah ini hanya kebetulan, atau awal dari sesuatu yang berbahaya? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Angin dingin musim gugur menyambut langkah seorang pria muda asal Jawa Timur yang baru saja menjejakkan kaki di Jepang untuk pertama kalinya. Namanya Ardi, usianya belum genap 25 tahun, tetapi beban hidup sudah membuatnya terasa jauh lebih dewasa. Ia datang dengan satu tujuan sederhana, bekerja keras, mengumpulkan uang, dan mengubah nasib keluarganya di kampung. Saat pesawat yang membawanya mendarat, hatinya berdebar antara rasa takut dan harapan. Negeri ini begitu berbeda dari tempat asalnya, lebih tertib, lebih cepat, dan terasa asing di setiap sudutnya. Hari-hari pertama Ardi di Jepang dipenuhi penyesuaian. Bahasa yang sulit, kebiasaan yang berbeda, dan ritme hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia sering merasa sendirian, meskipun berada di tengah kota yang ramai. Dalam diam, ia merindukan suara ibunya yang lembut, aroma masakan rumah, dan tawa teman-temannya di desa. Namun setiap kali rasa rindu itu datang, ia mengingat kembali alasan mengapa ia berada di sini. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus bertahan. Pekerjaan Ardi sebagai pengantar makanan di sebuah restoran kecil menjadi awal dari rutinitas barunya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, mengenakan seragam rapi, lalu bersiap menjalani hari yang panjang. Restoran tempatnya bekerja tidak terlalu besar, tetapi selalu sibuk, terutama saat jam makan siang dan malam. Ia harus bergerak cepat, mengantar pesanan dengan tepat waktu, dan tetap menjaga sikap sopan kepada setiap pelanggan. Meski terlihat sederhana, pekerjaan itu menuntut ketelitian dan kesabaran. Lambat laun, Ardi mulai mengenal jalanan kota. Ia hafal rute-rute tertentu, tahu jalan pintas, dan mulai terbiasa dengan cuaca yang sering berubah. Namun di balik semua itu, hidupnya terasa datar. Tidak ada teman dekat, tidak ada tempat bercerita, hanya rutinitas yang terus berulang. Ia lebih sering berbicara dengan dirinya sendiri daripada dengan orang lain. Malam hari menjadi waktu yang paling berat, ketika keheningan membuat pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan tentang masa depan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan udara semakin dingin, sebuah pesanan masuk dengan alamat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Lokasinya berada di area perumahan yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Ardi menerima pesanan itu tanpa banyak berpikir, seperti biasanya. Namun entah mengapa, ada perasaan aneh yang muncul saat ia melihat alamat tersebut. Bukan rasa takut, melainkan semacam firasat bahwa pengantaran kali ini akan berbeda dari yang lain. Ia pun mengambil pesanan itu, melangkah keluar restoran, dan mulai menyusuri jalan menuju alamat yang belum ia kenal, tanpa tahu bahwa perjalanan singkat itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perjalanan menuju alamat tersebut terasa lebih panjang dari biasanya. Ardi mengayuh sepeda listriknya perlahan, melewati jalan-jalan yang semakin sepi. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, menciptakan suasana hangat di tengah dinginnya sore. Namun di dalam hatinya, justru muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya kelelahan setelah bekerja seharian. Sesekali ia melirik peta di ponselnya untuk memastikan arah, hingga akhirnya ia tiba di sebuah rumah yang tampak lebih besar dan lebih rapi dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Ardi berhenti di depan pagar rumah itu. Halamannya bersih, dengan tanaman-tanaman yang tertata rapi di sisi jalan setapak. Tidak ada suara apapun, hanya angin yang berhembus pelan dan dedaunan yang bergesekan. Ia mengecek kembali alamat di ponselnya, memastikan bahwa ia tidak salah tempat. Semua terlihat benar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu melangkah menuju pintu depan. Dengan sopan, ia menekan bel dan berdiri tegak seperti yang selalu diajarkan di tempat kerjanya. Beberapa detik terasa seperti menit yang panjang. Ardi mulai berpikir mungkin tidak ada orang di rumah, atau pemiliknya sedang sibuk. Namun saat ia hendak berbalik, terdengar suara langkah kaki dari dalam.
Pintu perlahan terbuka, dan saat itulah Ardi melihat sosok yang membuatnya terdiam sejenak. Seorang wanita muda berdiri di hadapannya. Wajahnya lembut, dengan senyum tipis yang tampak ramah namun juga menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Penampilannya rapi, dan caranya berdiri menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. "Pesanan Anda," kata Ardi singkat, mencoba tetap profesional meski pikirannya sedikit terganggu. Wanita itu tidak langsung mengambil makanan tersebut. Ia justru menatap Ardi dengan penuh perhatian, seolah-olah mencoba membaca siapa dirinya. Tatapan itu tidak biasa bagi Ardi. Selama ini, pelanggan hanya menerima pesanan lalu menutup pintu. Namun kali ini berbeda. Ada jeda yang terasa aneh, membuat Ardi sedikit canggung. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi rasa ingin tahunya justru semakin besar. "Kamu dari mana?" tanya wanita itu dengan suara lembut, masih belum mengambil pesanannya. Pertanyaan sederhana itu terasa begitu dalam bagi Ardi, karena jarang ada orang yang benar-benar peduli menanyakan asal-usulnya. Ia menjawab pelan, "Dari Indonesia." Wanita itu tersenyum sedikit lebih lebar, seakan tertarik dengan jawaban tersebut. Suasana di antara mereka berubah menjadi lebih hangat, namun juga lebih rumit. Ardi menariknya masuk ke dalam situasi yang belum sepenuhnya ia pahami. Wanita itu akhirnya menerima pesanan dari tangan Ardi, tetapi ia tidak segera menutup pintu. Sebaliknya, ia tetap berdiri di sana, seolah masih ingin melanjutkan percakapan. "Sudah lama di Jepang?" tanyanya lagi dengan nada yang santai, namun penuh perhatian. Ardi menggeleng pelan, lalu menjawab bahwa ia baru beberapa bulan bekerja di sana. Ia tidak terbiasa berbicara panjang dengan pelanggan, apalagi dalam suasana seperti ini. Namun entah mengapa, ia merasa lebih nyaman dari yang ia kira. Mungkin karena cara wanita itu berbicara yang tidak terburu-buru, atau karena tatapannya yang terasa tulus. Wanita itu sedikit mengangguk, seakan memahami tanpa perlu banyak penjelasan. Ia lalu melangkah sedikit ke samping dan membuka pintu lebih lebar. "Masuk sebentar, tidak apa-apa," ucapnya pelan. Kalimat itu membuat Ardi terdiam. Dalam aturan kerja, ia seharusnya tidak masuk ke rumah pelanggan. Namun situasi ini terasa berbeda. Tidak ada kesan memaksa, hanya sebuah ajakan yang disampaikan dengan tenang. Ardi sempat ragu. Pikirannya mengingatkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar, tetapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang perlahan tumbuh. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia akhirnya melangkah masuk dengan hati-hati. Begitu berada di dalam, Ardi langsung merasakan suasana yang kontras dengan dunia di luar. Rumah itu hangat, rapi, dan terasa sangat tenang. Pencahayaan yang lembut membuat ruangan tampak nyaman. Ia melihat perabotan yang tertata dengan baik, menunjukkan bahwa pemilik rumah memiliki selera yang halus. Wanita itu menutup pintu perlahan, lalu berjalan menuju ruang tengah, memberi isyarat agar Ardi duduk. Ardi mengikuti dengan sedikit canggung, duduk di ujung sofa, menjaga jarak dan sikapnya. Ia masih belum sepenuhnya yakin apakah keputusannya untuk masuk adalah hal yang tepat. Percakapan mereka berlanjut dengan lebih santai. Wanita itu mulai bertanya tentang kehidupan Ardi di Indonesia, pekerjaannya, dan alasan ia datang ke Jepang. Ardi menjawab dengan jujur, meski sesekali ia berhenti sejenak untuk mencari kata yang tepat. Ia menceritakan tentang keluarganya, tentang harapannya, dan tentang rasa rindu yang sering ia pendam sendiri. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau tersenyum kecil. Tidak ada kesan menghakimi, tidak ada gangguan. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Jepang, Ardi merasa benar-benar didengarkan. Di sisi lain, Ardi juga mulai mengetahui sedikit tentang kehidupan wanita tersebut. Ia tinggal sendiri di rumah itu, dan suaminya jarang berada di rumah karena pekerjaan yang menuntut banyak waktu. Ia tidak bercerita dengan nada sedih, tetapi ada keheningan di balik setiap kalimatnya yang sulit diabaikan. Ardi bisa merasakannya, kesepian yang tidak selalu terlihat dari luar. Suasana menjadi lebih hening setelah itu. Keduanya terdiam sejenak, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Di dalam keheningan itu, Ardi mulai menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan biasa. Ada sesuatu yang perlahan terbangun di antara mereka, sesuatu yang belum jelas bentuknya, tetapi terasa semakin nyata. Keheningan di ruang itu terasa semakin dalam, namun anehnya tidak membuat Ardi ingin segera pergi.
Ia justru merasa seolah waktu melambat, memberi ruang bagi perasaan-perasaan yang selama ini ia abaikan. Wanita itu duduk tidak terlalu jauh darinya, dengan sikap yang tenang. Sesekali, mata mereka bertemu, lalu sama-sama berpaling tanpa kata. Ardi mulai menyadari bahwa situasi ini berada di batas yang tipis, antara sopan santun sebagai tamu dan sesuatu yang lebih pribadi. Ia mencoba mengingat dirinya sendiri, mengingat alasan ia datang ke negeri ini, namun pikirannya mulai sulit fokus. Wanita itu memecah keheningan dengan suara lembut. Ia mengatakan bahwa rumah itu terasa sangat sunyi hampir setiap hari. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa, hanya rutinitas yang berulang. Saat ia berbicara, nada suaranya tetap tenang, tetapi Ardi bisa merasakan beban yang tersembunyi di baliknya. Ia tidak meminta simpati, tidak juga mengeluh secara berlebihan, namun justru itu yang membuat ceritanya terasa lebih nyata. Ardi mendengarkan dengan serius, tanpa menyela. Ia mulai melihat sisi lain dari wanita itu, bukan hanya penampilannya, tetapi juga perasaan yang ia simpan. Ardi mencoba merespons dengan hati-hati. Ia mengatakan bahwa ia juga sering merasa sendiri, meskipun hidupnya dipenuhi kesibukan. Ia bercerita bagaimana ia harus menahan rindu, bagaimana ia jarang memiliki waktu untuk sekadar berbicara dengan orang lain. Untuk pertama kalinya, ia membuka dirinya kepada seseorang yang baru ia kenal. Kata-kata yang keluar terasa jujur, tanpa dibuat-buat. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kalimat yang diucapkan Ardi memiliki arti penting. Di antara mereka, mulai terbentuk sebuah rasa saling memahami yang tidak direncanakan. Suasana berubah menjadi lebih hangat, tetapi juga lebih rumit. Kedekatan yang muncul tidak lagi sekadar percakapan biasa. Ada perasaan yang perlahan tumbuh, meskipun keduanya mungkin belum sepenuhnya menyadarinya. Ardi mulai merasa nyaman, terlalu nyaman untuk situasi yang sebenarnya tidak biasa. Ia tahu bahwa ada batasan yang seharusnya ia jaga, namun batas itu terasa semakin kabur. Dalam hatinya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab tentang apa yang benar, tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Di luar, langit sudah benar-benar gelap, dan udara semakin dingin. Namun di dalam rumah itu, suasana justru terasa sebaliknya, hangat dan penuh dengan emosi yang tidak terucap. Ardi menyadari bahwa ia telah berada di sana lebih lama dari yang seharusnya. Ia seharusnya sudah kembali bekerja atau pulang ke tempat tinggalnya. Namun langkah untuk berdiri dan pergi terasa berat. Ia terjebak dalam momen yang tidak ia rencanakan, berjalan ke arah yang tidak seharusnya. Pada akhirnya, Ardi menarik napas panjang dan perlahan berdiri dari tempat duduknya. Ia menyadari bahwa ia sudah terlalu lama berada di sana. Dalam hatinya, ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan, tetapi juga ada suara kecil yang mengingatkannya untuk tetap berhati-hati. Wanita itu ikut berdiri, menatap Ardi dengan ekspresi yang tenang, seolah memahami apa yang sedang ia rasakan. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, hanya sebuah momen singkat yang terasa lebih dalam dari percakapan panjang sebelumnya. Ardi mengucapkan terima kasih dengan sopan, mencoba mengembalikan dirinya ke peran awal sebagai pengantar makanan, meskipun ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Wanita itu mengangguk pelan dan mengantarnya sampai ke pintu. Sebelum Ardi benar-benar keluar, ia sempat berkata bahwa Ardi boleh datang lagi jika suatu hari mengantar pesanan ke rumah itu. Kalimat itu terdengar sederhana, namun meninggalkan kesan yang kuat. Ardi hanya bisa membalas dengan senyum tipis, tanpa benar-benar tahu apa yang harus ia katakan. Saat pintu tertutup di belakangnya, udara dingin langsung menyambutnya kembali, seakan mengingatkan bahwa dunia di luar rumah itu berbeda dengan suasana yang baru saja ia tinggalkan. Dalam perjalanan pulang, Ardi tidak langsung menyalakan musik seperti biasanya. Ia membiarkan pikirannya berjalan bebas, mengulang setiap momen yang baru saja terjadi. Ada sesuatu dalam pertemuan itu yang terus terbayang di benaknya, cara wanita itu berbicara, tatapannya, dan suasana rumah yang terasa begitu tenang namun penuh makna. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua itu hanya kebetulan, atau memang ada sesuatu yang sengaja terjadi. Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan itu muncul. Malam itu, Ardi sulit tidur. Ia berbaring di tempat tidur kecil di kamar sewanya, menatap langit-langit sambil memikirkan banyak hal. Ia teringat keluarganya di Indonesia,
perjuangannya untuk sampai ke Jepang, dan tujuan yang selama ini ia pegang erat. Namun di antara semua itu, terselip satu hal baru yang mengganggu ketenangannya, pertemuan dengan wanita tersebut. Ia mulai menyadari bahwa hidup di negeri orang tidak hanya tentang kerja keras dan bertahan, tetapi juga tentang pilihan-pilihan yang datang tanpa diduga. Sejak hari itu, rutinitas Ardi tidak lagi terasa sama. Setiap kali menerima pesanan, ia tanpa sadar berharap alamat yang sama akan muncul kembali. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya rasa penasaran biasa, namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari itu. Pertemuan singkat itu telah meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, langkah kecil yang ia ambil hari itu mungkin telah membuka jalan menuju cerita yang lebih besar, sebuah cerita tentang perasaan, pilihan, dan konsekuensi yang belum sepenuhnya ia pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.